Tahukah sobat sejarah bila Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin ternyata pernah menjadi agen intelijen KGB saat Uni Soviet masih eksis? Dan menariknya pula, ia pernah ditugaskan di Jerman Timur di pertengahan dekade 80-an hingga menjelang kolapsnya negara tersebut. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak terus. Referensi utama admin berasal dari majalah Der Spiegel Geschichte di DDR, Leben im Sozialistischen Deutschland, terbitan tahun 2015, halaman 121, yang berjudul Der Trickreiche Dolmetscher, atau penerjemah yang banyak akal atau cerdik. Sebelum dipekerjakan di Jerman Timur, Putin muda yang telah bergabung dengan KGB disekolahkan dulu di Institut Panji Merah atau Roth-Berner Institute, yang merupakan salah satu sekolah intelijen yang paling bergengsi. Selain mempelajari dasar-dasar ilmu intelijen, ia juga sambil mengasah kemampuan berbahasa Jermannya di sana. Putin ditempatkan di Jerman Timur, tepatnya di kota Dresden pada awal tahun 1985. Di sana ia bekerja dengan 6 koleganya sesama anggota KGB, dan tentu saja mereka kerap berkoordinasi dengan Stasi. Tempat kerjanya berada di Jalan Angelika Straße nomor 4, yang berada di salah satu kompleks paling bagus dan sangat dekat dengan Istana Albrechtsberg. Hidupnya di sana bersama keluarga kecilnya bisa dikatakan sangat nyaman, jika tidak bisa dikatakan mewah. Ia digaji 1.800 Ostmark, yaitu sekitar 2 kali lipat gaji orang Jerman Timur kebanyakan. Bersama Putin juga tinggal istrinya yaitu Ludmila serta Maria. Sedangkan anak keduanya yaitu Yekaterina lahir di kota tersebut tahun 1986. Saat hari libur, mereka juga sering berkendara dan piknik menggunakan mobil Lada pabrikan Soviet. Terkait dengan pekerjaan, tugasnya sehari-hari sebagai seorang agen KGB tentu saja mengumpulkan informasi-informasi mengenai musuh, juga tentang rencana-rencana mereka. Putin menerangkan bahwa tugasnya ialah mendapatkan sumber informasi, memproses dan meneruskan informasi tersebut ke kantor pusat yang berada di Moskow. Dalam sebuah wawancara di tahun 2000 dengan seorang jurnalis Rusia, ia mengakui bahwa musuh utamanya saat itu ialah NATO. Dan sepertinya sampai ia menjadi presiden pun musuhnya tetaplah sama. Pernah suatu waktu, Putin sampai merekrut mahasiswa asing yang tengah berkuliah di Universitas Teknik München untuk mengintai dan memperoleh informasi mengenai pasukan elit Amerika di Bayer, yaitu Green Beret. Ia menikmati kehidupannya semasa di Dresden. Salah satu kebiasaan pria kelahiran tahun 1952 ini ialah meminum bir Radeberger bersama para kameradnya. Setiap minggu ia menenggak habis 3 liter Radeberger. Tak mengherankan jika berat badannya bertambah hampir 12 kilo menjadi sekitar 85 kg. Sejak tahun 1989, situasi Jerman Timur makin tak kondusif. Demonstrasi di mana-mana, publik kini tidak lagi takut dengan Stasi, dan semakin banyak orang yang ingin meninggalkan negara tersebut. Dan pada tanggal 5 Desember 1989, saat para demonstran berada di depan kantor KGB tempatnya bekerja, Putin lantas keluar dan berbicara dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa bangunan tersebut adalah milik militer Soviet. Saat massa menanyakan siapakah dirinya, Putin dengan singkat hanya menjawab dalam bahasa Jerman, "Ich bin Dolmetscher," atau saya hanyalah seorang penerjemah. Massa pun lalu membubarkan diri. Ia ditarik lagi ke Leningrad di tahun 1990. Di sana Putin memulai karir politiknya, bekerja di kantor wali kota, pindah ke Moskow hingga akhirnya menjadi Presiden Federasi Rusia pada tahun 1999, menggantikan Boris Yeltsin.
Dan hingga tahun 2020 ini, ia masih menjadi presiden, meski sempat digantikan oleh Dmitry Medvedev. Publik Rusia masih menganggapnya sebagai sosok yang kuat dan masih dibutuhkan oleh rakyatnya.